Oh, dari Jakarta. Waduh, apa itu, Mas? Waduh, luar biasa ini. Aduh, saya kepentingan sama golok itu. Biar apa itu golok tadi habis di situ. Itu langsung atraksi, langsung praktek. Luar biasa. Ini belajarnya lama nggak, Teng? Saya di sini sudah 2 minggu lah. Oh, di sini 2 minggu terakhir. Puasa. Itu waktu dari air semua. Sekarang terakhir bisa kita buat. 1 bulan ini hancur. Sudah hancur. Kalau siapa? Kalau Anda. Ya saya sih nggak punya apa-apa, Mas. Saya sih kalahan. Keren juga ya. Itu biar apa itu tadi? Biar kayak gitu kebal terus Saya gitu. itu orang menguasai dunia. Oh, menguasai dunia. Orang punya nama jadi terlihat di Indonesia. Oh, punya nama di Indonesia. Emang selama ini Anda tidak punya nama, gimana? Punya. Oh. Kita kenal. Oh, saya tidak pernah kenal Anda. Saya menantang Anda. Lah, saya di sini saya mau silaturahmi. Anda siapa? Saya nggak kenal. Tidak banyak bicara. Kanjeng Angga, tafsir. Nah Ustaz, apakah orang yang mendalami sebuah ilmu kebatinan, tenaga dalam dan lain, terkadang ilmunya tidak masuk akal sehat, kebal, menyerupai hewan dan lain-lain, termasuk orang yang berkawan dengan setan dan jin? Nah, berkawan dengan setan dan jin. Dan saya sempat ceritakan kemarin ke tempatnya Ustaz Ahmad Zainuddin di Banjarmasin, kemudian kita ke Barabai, kita bertemu dengan teman-teman di sana. Orang-orang Dayak, mereka adalah orang-orang yang agamanya apa? Keharingan ya. Kepercayaan. Mereka menyembah jin. Ada seorang teman cerita waktu dia SMA dulu. Dia itu berangkat ke sebuah perkampungan Dayak, ke gunung. Jarak tempuhnya 2 hari jalan kaki. Karena sungainya itu banyak. Kira-kira ada 200 sungai yang mereka lewatin. Sebenarnya satu sungai, tapi karena berkelok-kelok ya, mereka harus melewati sungai itu. Sampai di sana dia ceritakan malam hari nih, anak-anak itu masak kacang hijau, bubur kacang hijau. Datang tuh salah seorang di antara mereka. Dia lihat, ini enaknya makan sama apa, kata dia. Sama roti, kata dia. Kemudian dia ngomong, mau saya belikan roti, kata dia. Dia bingung nih, ini di gunung jamaah 2 hari. Orang itu nawarin mau beli roti. Bapak bisa? Bisa. Saya belikan ke kota. Pakai apa, Pak? Ya, saya berangkat, kata dia. Mau ikut, kata dia. Kata dia, gimana caranya? Yang pertama caranya, nggak boleh baca bismillah kamu. Dia bilang, nggak boleh baca bismillah. Kalau baca bismillah, saya nggak bisa terbang nanti, kata dia. Kemudian, kamu pegang baju saya. Dan jangan lepas dan jangan noleh ke belakang. Kalau noleh ke belakang nanti ketinggalan di hutan kamu. Kata teman ini, wah nggak berani anak, nggak apa, bapak berangkat aja silakan. Ketika orang itu berangkat sama teman itu dicatat jam, hari dan tanggal. Dapat 1 jam datang tuh roti panas-panas. Panas-panas roti datang. Makan mereka. Ketika balik ke kota, ke Barabai, dia datengin tuku roti. Karena yang punya tuku roti itu teman dia. Dia tanya, pada jam sekian, hari sekian, malam itu, ada nggak orang gunung datang ke sini? Iya, ada, kata dia. Anak bingung dia. Orang gunung datang ke sini malam-malam, kata dia. Subhanallah, itu jin. Dan kita harus menghamba kepada jin agar jin itu mau menolong kita. Maka orang-orang yang menghamba kepada jin, dia akan menjauhkan diri dari penyembahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati. Kalau tadi dikatakan ada orang yang bisa berubah jadi hewan, sampai sekarang di Barabai sana masih ada yang namanya buaya jadi-jadian ada. Mereka kasih makan jin mereka itu. Dan kemudian kalau mereka mau mencuri, yang sekarang mungkin ada yang namanya babi apa? Babi ngepet, itu ada jin. Jin itu bisa berubah jadi ular, jadi apa? Itu kelebihan jin. Dan kita tidak boleh meminta tolong kepada jin. Kalau mau minta tolong sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian Allah mengatakan wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Ada orang-orang yang mengabdikan dirinya kepada jin dan jin membuat orang itu tambah takut kepada dia, yaitu dengan dia belajar ilmu kekebalan. Para jamaah rahimakumullah, ingatlah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak kebal beliau. Beliau ketika perang Uhud luka berdarah, bahkan giginya patah sallallahu alaihi wasallam. Kok sekarang ada orang belajar ilmu kebal, Ustaz? Ini pakai ayat-ayat Quran. Kalau memang itu diajarkan, pasti yang Nabi ajarkan kepada siapa? Para sahabat. Ini perang beneran ini, melawan orang-orang kafir. Rasul masih pakai baju besi, para sahabat pakai baju besi, pakai topi besi itu, mereka masih melakukan itu karena hal-hal itu adalah bentuk kesyirikan kita, penghambaan kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Cermati adalah cara belajarnya. Kalau orang membaca doa agar dia nanti di saat berperang berjaya, sah-sah saja. Biarpun umumnya kalau zaman dulu orang di medan laga karena pengen mati syahid. Ingin mati syahid, sampai suatu ketika ada orang berkata, ya Rasulullah, aku ingin mati syahid. Peranglah kau, perang di paling depan. Nggak mati, datang lagi ke Nabi, ya Rasulullah, aku belum mati. Perang lagi ke depan, paling ganas. Datang lagi, Rasulullah, ya belum mati. Perang lagi ke depan, sampai balik. Nabi tersenyum, kalau belum waktunya mati, kau tidak akan mati. Nggak pakai ilmu kebal. Kami sampaikan kepada siapapun, kalau sudah waktunya mati, akan mati. Alangkah indahnya sekarang kita mau naik pangkat. Jika ingin mengamalkan sesuatu karena Allah, istimewa karena Allah, melakukan salat karena Allah, berpuasa karena Allah, lupakanlah ilmu kebal dan sebagainya. Lupakan itu semuanya. Kita ingin mengamalkan amalan karena Allah. Kalau nanti ternyata buah daripada amal ini menjadi kebal, ini babnya beda. Kembali yang ditanyakan, caranya seperti apa? Kalau caranya diajari oleh gurunya bahwasanya lakukan puasa begini, baca doa ini dengan niat semoga Allah memberikan kekuatan. Kalau begitu sah doanya. Namanya itu semacam tawasul dengan amal soleh dengan baca Al-Quran. Ngambil keberkahan Al-Quran biar bisa begini karena dia serius, dia baca dengan benar, lalu dia meyakini, bisa saja itu terjadi. Teman-teman sekalian, kalau ilmu kebal, mandi dengan bunga, menggunakan tenaga jin, semuanya itu ada, maka Allah akan mengajarkan kepada nabinya, Nabi Muhammad SAW, dan sahabat-sahabat akan gunakan itu ilmu tenaga dalam di perang Badar, di perang Uhud. Terpental semua musuh, tapi di perang Uhud Nabi SAW kena pedang pundak sebelah kanannya, yang beliau mengatakan dalam hadis Bukhari, saya rasakan sakitnya sebulan. Kening beliau sempat berdarah karena topi besinya sempat dihantam pedang, dan pedang itu melengket di topi kepala beliau, ya, topi besinya, sampai membuat keningnya berdarah. Gigi beliau sempat pecah. Bagaimana ada orang yang mengaku itu bisa bagian daripada Islam? Subhanallah. Rata-rata orang-orang yang belajar tenaga dalam begitu diruqyah kesurupan semuanya, muntah-muntah semua. Saya sudah pernah undang di sini Ustaz Sahal untuk bisa menunjukkan kepada jemaah bagaimana ruqyah dan bagaimana mempraktekannya. Dan itu sangat luar biasa gitu. Kita punya patokan sekali lagi Nabi SAW dan para sahabat. Kita sedang membahas wali-wali Allah yang benar, yang memang mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala mengikuti wahyu. Mercy. No, I cannot.